untuk mengiringi ini, oke, kita akan diiringi oleh senior kita sebagai pemandu, Bang Lukman Dolo Sarido. Silakan. Memang kendala kita seperti itu, persoalan hidup selalu begitu. Ketika kita udah mulai mapan, dengar musik pun udah susah. Nah, dan saya lihat sebenarnya di beberapa kali pertemuan GMKI, di pertemuan senior, hampir nggak ada manfaatnya. Saya dengar dari panitia, acara ini menghabiskan hampir 100 juta. Benar nggak itu? Hampir 100. Artinya 40 juga hampir 100. Iya kan? Tinggal ditambahin 60. Sebenarnya dengan uang 40 juta itu udah cukup klik 1 metro mini. GMKI kan bisa mengerjakan itu. Kenapa kita terlalu banyak berpikir? Sulitnya GMKI karena banyak pemikir. Saya bilang potensi GMKI Bandung semua perguruan tinggi ada, kecuali YAIN. YAIN boleh dicari, nggak ada. Yang beragama Islam angkatan saya ada. Pak Hotas ini satu angkatan saya. Cuman dari dulu orang pintar, kita agak berbeda main, ya kan? Berbeda wilayah permainan. Pak Hotas orang pintar dari dulu, kita orang bodoh main di lapangan. Dan kebetulan saya bilang GMKI adalah organisasi yang paling sombong di dunia. Kenapa? Karena dia berpikiran tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Apa yang tinggi, yang ada tinggi kesombongan. Saya setelah ber-GMKI mendirikan beberapa organisasi yang berhubungan dengan sedikit kekerasan. Saya mendirikan Ikatan Pemuda Karir di Jawa Barat. Itu isinya semua promotora, preman yang kurang makan. Nah, saya lebih tertarik mengelola di situ. Kemudian saya juga masuk di Pemuda Pancasila. Kenapa saya lebih suka? Kalau saya terdampar di Jakarta, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Ada anak pemuda Pancasila di situ, puji Tuhan saya pasti hidup. Karena darah kami saling mengikat. Coba kalau saya datang, saya kesulitan, saya telepon anak GMKI. Ya kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Nah ini yang harus kita rubah. Saya tahu banyak anak GMKI yang susah. Oh, Bang Marim ada rupanya. Bang Marim ini guru kader saya. Makanya saya sangat bangga, sekalipun Bang Marim tidak pernah merasa saya jadi muridnya. Tapi saya selalu menganggap bahwa Bang Marim ini dari dulu udah sombong. Gak ada perubahan gaya. Dari dulu sombong. Mau jadi wali kota, sebelum jadi wali kota juga sombong. Puji Tuhan kita diperkaya kader-kader yang seperti ini. Dan waktu saya ke Pematang Siantar, Bang Marim jadi wali kota, saya main langsung masuk. Saya bilang saya temannya wali kota, jangan ada yang melarang. Saya ke ruang tamu, Bang Marim santai aja, makan kacang, nggak ngajak gitu. Tapi saya bilang, abang guru kader saya datang ke sini bukan karena abang wali kota, saya bilang, karena saya rindu sama abang. Dan memang sampai sekarang komunikasi jalan terus, puji Tuhan. Nah yang menjadi persoalan kita, saya lihat tidak ada kebersamaan di antara kita. Saya bilang, apa yang harus dibanggakan orang jadi GMKI tidak ada. Kita ini berjuang sendiri-sendiri, berdoa sendiri-sendiri. Kalaupun ada berdoa bersama, berdoa dari rumah masing-masing. Karena tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian tadi, akhirnya kita bermain sendiri-sendiri. Seharusnya saya pikir, dengan kekuatan potensi menurut penelitian Bang Sabar, survei Bang Sabar anggota senior GMKI Bandung itu ada 3.000 orang. Betul Bang? Oh 800 sudah berkurang. Di perhitungan pun kita bisa nipu-nipu dikit. Nah 800 cerita 800. Dengan mengumpulkan 5 juta rupiah per orang, itu 4 miliar. 4 miliar itu cukup mendirikan kelapa sawit 1.000 hektar. Betul nggak? Kenapa kita harus miskin terus? Persoalannya tidak ada kebersamaan di antara kita. Mudah-mudahan Bang Mindo
Saya tahu dari Cariu itu banyak yang dihasilkan pengusaha-pengusaha muda sekarang, khususnya dalam bidang pertanian Bang ya. Karena sekalipun saya secara tidak langsung bisa akses dengan Bang Mindo, tapi orang-orang Bang Mindo di lapangan banyak yang bisa saya berkomunikasi. Di tempat Bang Mindo ini banyak, saya kira bebek unggul, ya macam-macam pertanian di situ. Harusnya juga kita, saya kira bagaimana Bang Mindo juga atau yang muda-muda menggagas ada usaha kita bersama di bidang itu gitu Pak. Saya ini orang muda keras. ini udah gimana tuh belum? Jelas. Sabotase. Iya. Mungkin ini masalah pembayaran. Nah, artinya ya kita harus memberikan apresiasi buat junior-junior muda. Ada Victor Sirait sekarang